Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zarina Anggraini. Di sini saya akan membahas salah satu materi praktikum dari mata kuliah manajemen kualitas air, yaitu materi tentang manajemen kualitas tanah untuk budidaya di tambak atau di kolam. Saya dari kelompok 7 dari kelas B prodi aquaculture. Apa sih tujuan dari perlu dilakukannya manajemen kualitas tanah di tambak atau di kolam? Tujuan dilakukannya manajemen ini adalah untuk mendapatkan tanah dasar kolam atau tambak yang optimum untuk budidaya ikan atau udang. Kegiatan budidaya di ikan atau udang di tambak atau kolam lambat laun juga akan mempengaruhi kualitas dari perairan di tambak atau kolam tersebut. Selain itu, tanah yang bersentuhan langsung dengan air sebagai media hidup ikan juga harus diperhatikan kondisi serta kandungan tanah tersebut. Permasalahan-permasalahan seperti rendahnya unsur hara dan bahan organik serta kenaikan pH itu juga harus diberi penanganan dan diberi perlakuan. pH yang terlalu rendah, yaitu pH yang di bawah kadar optimum dari tanah untuk kolam atau tambak, yaitu sekitar 6-8. Itu diberi perlakuan dengan cara pengapuran. Pengapuran di sini yaitu pemberian kapur pada tanah kolam atau tambak. Kapur yang biasa digunakan untuk pengapuran di tambak atau kolam ini yaitu kapur dolomit. Kapur dolomit ini mengandung mineral-mineral yang penting untuk budidaya ikan atau udang di tambak atau kolam. Kapur dolomit ini menyediakan unsur-unsur hara seperti kalsium dan magnesium serta nutrisi untuk tanah tambak atau kolam tersebut. Selain permasalahan kenaikan pH, juga ada permasalahan lain yang sudah sempat disinggung di awal, yaitu rendahnya kandungan unsur hara ataupun bahan organik di tambak ataupun di kolam. Rendahnya unsur hara seperti kalium, kalsium, fosfor, magnesium, dan bahan organik lain itu juga diperlukan perhatian khusus ataupun penanganan pada permasalahan tersebut, yaitu dapat dilakukan dengan cara pemupukan. Pemupukan di sini dilakukan dengan cara pemberian pupuk secara merata di tanah kolam ataupun di tambak. Pupuk yang biasa digunakan adalah pupuk urea. Nah, kandungan bahan organik ataupun unsur hara di tambak atau kolam itu optimum pada kisaran 1,5 sampai 2,5%. Namun apabila kurang dari kisaran tersebut, maka diberi perlakuan pupuk seperti tadi. Nah, namun apabila kandungan unsur hara dan bahan organik di tambak ataupun kolam melebihi kisaran tersebut, maka akan menimbulkan permasalahan lain seperti blooming alga. Dan pada kisaran 1,5 sampai 2,5%, pada kisaran tersebutlah mikroorganisme dapat tumbuh dengan baik. Dan kemudian setelah mengetahui hal tersebut, maka apa sih tujuan dari pengapuran dan pemupukan yang dilakukan di tambak ataupun di kolam? Pengapuran bertujuan untuk meningkatkan nilai pH dan membuatnya dalam kondisi yang stabil. Dan juga pengapuran dilakukan untuk perbaikan fisik lahan serta untuk menyediakan unsur-unsur seperti fosfor dan unsur mikro lainnya. Sedangkan pada pemupukan, dilakukan pemupukan di tambak ataupun kolam itu bertujuan untuk menyuburkan perairan di tambak ataupun kolam dan juga untuk menyediakan pakan alami seperti plankton. Kemudian kita lanjut ke tahap pengenalan alat dan bahan serta cara kerja. Alat yang digunakan yaitu berupa akuarium, sekop, dan ember. Lalu bahan yang digunakan adalah tanah, CaCO3 ataupun kapur pertanian, urea, dan tahap berikutnya adalah cara kerja. Pertama, kita memasukkan tanah ke dalam akuarium kurang lebih 10 cm tebalnya, kemudian membalik tanah tersebut dengan skop. Yang ketiga, kita menjemur selama 3-5 hari sampai pecah-pecah, lalu memasukkan air dengan ketinggian kurang lebih 50 cm selama 1-2 hari, kemudian mengeluarkan air selama 1 hari, kemudian mengeringkan kira-kira selama 1-2 hari. Kemudian mengukur pH tanahnya dan mencatat hasilnya. Yang keenam, memberikan kapur CaCO3 sebanyak 1-5 ton per hektar, lalu dikeringkan 2-3 hari, kemudian memadatkannya.
lalu memberikan lapisan kulit kerang dan pasir putih setebal 1 cm, kemudian mengisi dengan air setinggi 20 cm. Kemudian menambahkan pupuk urea sebanyak 50-75 kg per hektar dan TSP sebanyak 25-30 kg per hektar dan menyebarkannya merata di seluruh tanah. Yang ke-10 adalah melakukan pemupukan lagi setiap 2 minggu sekali, lalu memberikan saponin sebanyak 50 kg per hektar atau 7 ppm selama 5-7 hari. Saponin di sini itu diberikan dengan tujuan untuk mensuci hamakan tanah dasar tambak. Yang ke-12 adalah menambahkan air sampai dengan ketinggian 1-1,2 meter. Yang terakhir adalah melaporkan secara lengkap praktikum dari data yang telah didapat berdasarkan hasil dari praktikum yang telah dilakukan. Nah, berikut ini adalah video dari pengapuran dan pemupukan di tambak ataupun di kolam. Jika ingin lihat video aslinya, klik link di deskripsi ya. Setelah menyimak materi dan video tadi, lalu apa sih pengaruh setelah diberikannya pengapuran dan pemupukan di tambak ataupun di kolam? Setelah dilakukan pengapuran dan pemupukan di tambak ataupun di kolam, tanah itu akan menjadi lebih subur dan reaksi-reaksi kimia di tanah juga akan menjadi lebih baik, serta pengikatan gas-gas itu akan terikat secara kimiawi dan lalu juga akan mempengaruhi produktivitas di tambak ataupun di kolam menjadi lebih baik. Berikut adalah materi dan atau penjelasan yang saya sampaikan. Mohon maaf atas kurang dan lebihnya.
Semoga dapat menambah pengetahuan ataupun wawasan bagi yang menonton video saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.